Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, Academic Society. Bagaimana kabarnya hari ini? Jangan lupa selalu update informasi, selalu upgrade diri, dan selalu add relasi. Hidup hanya sekali, jadikanlah yang berarti. Pada mata kuliah Sosiologi dan Antropologi ini, pertemuan kali ini, pertemuan secara online atau daring, ini adalah pertemuan ketiga kita berkaitan dengan sosialisasi dan kepribadian dalam proses kebudayaan. Pertemuan keempat, nanti kita akan diskusi kelompok. Untuk itu, teman-teman segera mengkondisikan, berkoordinasi, berkomunikasi, dan bekerja sama dengan teman-temannya untuk membentuk kelompok. Berarti mulai minggu depan kita akan melakukan perkuliahan diskusi dengan kelompok-kelompok yang telah dibentuknya. Tetapi saya juga akan memberikan materi-materi saya. Ya, kelompok pertama berkaitan dengan hakikat dan fungsi kebudayaan, kelompok kedua berkaitan dengan manusia berpendidikan dan manusia berbudaya, kelompok ketiga berkaitan dengan model sosial budaya, kelompok keempat berkaitan dengan pendidikan untuk masyarakat miskin sebagai investasi model sosial. Nah, sampai terakhir adalah kelompok ke-11 berkaitan dengan masa depan pendidikan di Indonesia. Ini kita juga memikirkan seperti apa sih nanti masa depan pendidikan di Indonesia. Nah, kita akan nanti mengkaji berkaitan dengan teori kritisnya, berkaitan dengan transformasi sosial dan postmodernisme. Begitu ya teman-teman, silahkan sekali lagi dibentuk kelompoknya. Minggu depan kita akan diskusi sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Oke, next, lanjut. Nah, ini adalah materi kita hari ini. Sosialisasi. Apa itu sosialisasi? Kepribadian. Apa itu kepribadian? Dalam proses kebudayaan. Bagaimana sih proses sebuah kebudayaan itu terjadi? Nah, ini. Manusia dalam kehidupannya pasti akan melakukan yang namanya sosialisasi. Nah, karena dengan sosialisasi, manusia atau individu itu akan menghasilkan yang namanya kebudayaan. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini pengertian atau definisi sosialisasi. Nah, sebenarnya berkaitan dengan definisi ini banyak sekali ya definisinya, dari berbagai pakar atau ahli mendefinisikannya. Tapi kalau saya boleh menyimpulkan berkaitan dengan definisi sosialisasi adalah sebuah proses. Nah, sebuah proses penanaman atau mentransfer pengetahuan yang dijadikan menjadi kebiasaan atau nilai yang dianggap baik atau yang dilakukan, dan aturan-aturan dari satu generasi ke generasi lainnya. Nah, sosialisasi juga bisa digunakan untuk proses penanaman atau transfer berkaitan dengan kebudayaan. Nah, budaya-budaya dari nenek moyang kita misalnya, atau dari orang-orang terdahulu. Nah, itu kenapa masih terus berjalan? Karena ada yang namanya proses sosialisasi. Misalnya ada upacara-upacara adat, nah upacara yang sakral, atau misalnya contoh yang konkret adalah pernikahan. Nah, ini teman-teman, berkaitan dengan pernikahan itu kenapa dari dulu sampai sekarang itu ini hampir sama dalam prosesinya. Akan tetapi juga mungkin ada perubahan-perubahan sedikit. Karena apa? Ya karena adanya sosialisasi dari budaya-budaya yang lainnya. Nah, sehingga itu ada nanti perubahan-perubahan. Nah, nanti kita akan mempelajarinya berkaitan dengan teori
berkaitan dengan enkulturasi, berkaitan dengan akulturasi budaya. Oke, kita lanjutkan berkaitan dengan sosialisasi sudah pengertiannya. Nah, berkaitan dengan sosialisasi, atau sosialisasi itu berkaitan dengan apa saja sih? Nah, ini ada 3 unsur berkaitan dengan sosialisasi. Pertama unsurnya adalah internalisasi nilai atau internalisasi nilai-nilai. Nah, nilai-nilai dari yang dulu atau dari orang tua kita, dari nenek moyang kita. Nah, itu akan ditanamkan kepada kita. Nah, atau orang tua itu akan menanamkan nilai atau normanya kepada anaknya. Nah, ini yang dinamakan internalisasi nilai. Proses penanaman nilai dan norma sosial ke dalam diri seseorang yang berlangsung sejak lahir hingga meninggal. Nah, ini bisa dari orang tuanya atau dari masyarakat tersebut. Nah, contohnya apa? Nah, contohnya tadi berkaitan dengan upacara pernikahan atau upacara yang lainnya. Nah, terus yang kedua, berkaitan dengan enkulturasi. Nah, enkulturasi ini berkaitan dengan proses pengembangan dari nilai-nilai budaya yang sudah tertanam dalam diri seseorang dan diimplementasikan dalam perilaku sehari-hari. Nah, enkulturasi ini berkaitan dengan pengembangan. Nah, kenapa ada proses pengembangan? Ya, karena ada sosialisasi. Misalnya, tadi yang saya jelaskan, adanya perubahan sedikit demi sedikit berkaitan dengan prosesi pernikahan. Nah, ini kenapa? Karena ada proses enkulturasi. Nah, sehingga perilaku-perilaku individu itu bisa berubah sedikit demi sedikit. Nah, tidak selalu sama. Nah, ini. Maka nanti kita akan mempelajari akulturasi berkaitan dengan perpaduan antara budaya yang satu dengan budaya yang lainnya, atau budaya A dan budaya B akan disatukan. Nah, nanti itu akan membentuk namanya akulturasi atau budaya baru. Nah, begitu juga kalau diterapkan di enkulturasi ini berkaitan dengan perilaku. Nah, perilaku A dan perilaku B dipadukan nanti akan menjadi perilaku yang baru. Nah, ini namanya proses pengembangan. Terus yang ketiga, berkaitan dengan pendewasaan diri. Proses berlangsungnya internalisasi dan enkulturasi secara terus-menerus hingga membentuk suatu kepribadian. Nah, kepribadian seseorang itu dipengaruhi oleh yang namanya sosialisasi. Nah, kepribadian seseorang itu bisa berubah-ubah sesuai dengan proses perkembangan atau berkaitan dengan proses kehidupannya. Nah, contohnya apa? Dulu mungkin kalian merasa bahwa yang namanya belajar itu adalah sebuah paksaan. Maka kalian dalam prosesnya, kalau kalian tidak disuruh belajar, kalian tidak belajar. Nah, akan tetapi mulai sekarang prosesnya, ternyata belajar itu adalah proses kebutuhan. Nah, sehingga adanya internalisasi dan enkulturasi ini akan menjadikan kepribadian seseorang itu bisa berubah. Nah, itu kalau kepribadian itu tidak berubah, berarti dia tidak mendapatkan sosialisasi yang lebih lagi, atau sosialisasinya hanya dari sedikit orang atau dari orang tuanya saja. Nah, ini yang dinamakan pendewasaan diri. Orang semakin banyak pengetahuannya, dipastikan orang akan semakin dewasa. Makanya dikatakan kenapa kamu itu orang dewasa, dianggap dewasa? Karena wawasannya sangat luas. Nah, kenapa dianggap masih anak-anak atau belum dewasa? Ya, karena pengetahuannya masih sempit. Nah, coba kalian bayangkan. Kalian melihat seorang anak dan seorang dewasa.
Nah, kenapa anak itu sukanya rewel, dikit-dikit menangis, dan kebutuhannya ingin selalu terpenuhi, kalau tidak terpenuhi dia menangis. Sementara orang dewasa bagaimana? Orang dewasa sebenarnya juga butuh atau mempunyai banyak kebutuhan, tapi kalau tidak terpenuhi, apakah dia menangis? Nah, berarti ini diantaranya salah satu cirinya berkaitan dengan pendewasaan diri. Oke, selanjutnya kita bahas kepribadian. Kepribadian adalah ciri atau karakteristik atau gaya atau sifat khas dari diri seseorang yang bersumber dari bentukan-bentukan yang diterima dari lingkungan. Nah, ini misalnya keluarga pada masa kecil dan juga bawaan seseorang sejak lahir. Ini menurut Charkawi 2018. Nah, kepribadian seseorang dapat dilambangkan sebagai lucu, energik, ekstrovert, optimis, serius, percaya diri, malas, berpikiran negatif, dan pemalu. Nah, ini. Coba sekarang kita memikirkan diri kita atau merefleksi diri kita. Kita itu termasuk kepribadiannya seperti apa orangnya? Orangnya lucu, energik, atau pemalu, atau malas, atau percaya diri. Nah, berkaitan dengan kepribadian ini berkaitan dengan sosialisasi. Kalau dulu kita mungkin ya sering dimarahi oleh orang tua kita dulu sering memarahi kita, maka kemungkinan kita menjadi orang yang pemalu. Tetapi mungkin berbeda kalau orang tua kita dulunya selalu memberikan dorongan, support, jarang marah-marah kepada kita. Mungkin kita akan menjadi orang yang percaya diri. Nah, begitu juga berkaitan dengan malas. Nah, kalau lingkungan kalian di tempat yang malas mungkin, atau orang-orang yang ada di sekitar kita malas, kita juga nanti akan mempunyai kepribadian yang pemalas. Nah, kalau berbicara tentang negara mana sih yang kepribadiannya dikatakan baik? Nah, ini kalau kita berbicara, saya menyontohkan sebuah negara yang mempunyai kepribadian baik adalah negara Jepang. Nah, negara Jepang berkaitan dengan etos kerjanya yang sangat tinggi. Nah, kalau kita melihat sejarah Jepang di bom atom itu tahun berapa? Nah, sekarang Jepang sudah menjadi negara maju. Nah, ini yang harus kita pikirkan. Bagaimana menjadi seorang pribadi yang dikatakan dalam hal-hal yang positif atau dikatakan baik. Nah, untuk itu apabila kita merasa mempunyai kepribadian yang tidak baik atau kepribadian yang negatif-negatif, bagaimana merubahnya? Ya, kita melakukan proses-proses sosialisasi tadi, proses-proses internalisasi, proses-proses inkulturasi, proses-proses pendewasaan. Dan ini ada prosesnya, ini ada durasinya. Tidak semudah membalikkan telapak tangan. Mungkin prosesnya membutuhkan waktu selama bertahun-tahun, tidak hanya 1 bulan, 2 bulan, tapi sampai bertahun-tahun. Nah, gitu ya. Untuk itu, apa yang saya pesankan kepada kalian, kalian mulai dari sekarang, coba carilah lingkungan yang baik. Jika kalian ingin menjadi, misalnya menjadi pemuka agama, berarti kalian carilah lingkungan misalnya di pondok pesantren. Kalau kalian ingin menjadi seorang guru, kalau bisa kalian coba cari lingkungan yang bisa mensupport kalian menjadi guru. Begitu juga kalian nanti kuliah ini ya, kuliah sekarang masih online. Besok kalau sudah tidak online atau tatap muka, kalian ke kampus, kalau bisa saya pesan pada kalian, kalian carilah tempat kos
Yang di situ ada orang-orang yang baik, lingkungan yang mendukung kalian agar kepribadian kalian juga akan menjadi baik. Nah, itu yang pesan saya berkaitan dengan kepribadian yang baik itu seperti apa yang harus kita lakukan. Oke, ini kita akan membahas tipe-tipe kepribadian. Nah, ini ada berbagai macamnya. Nah, silahkan nanti coba kalian pikirkan. Oh, saya termasuk kepribadiannya yang autonomi atau saya kepribadiannya yang affiliation. Oke, kita pelajari satu persatu. Pertama adalah autonomi. Ini menurut Arif Rohman. Autonomi yaitu tipe kepribadian yang ditandai dengan keinginan melakukan sesuatu secara sendiri, bertindak dan berinisiatif sendiri, tidak senang dibantu orang lain, tidak senang disuruh-suruh. Nah, ini tipe kepribadian ini sebenarnya lebih condong ke intrapersonal. Nah, kenapa dia tidak mau dibantu oleh orang lain, dia tidak mau disuruh-suruh orang lain? Karena tipe orang ini itu adalah dia sudah mengetahui berkaitan dengan kemampuan-kemampuan yang ada pada dirinya. Nah, ini menurut saya, saya orangnya ini autonomi. Saya tidak suka disuruh-suruh orang lain. Saya sukanya berinisiatif sendiri, tidak senang dibantu oleh orang lain. Nah, ini tipe saya. Nah, kalian sesuai dengan ini atau tidak? Nanti coba kalian merefleksikan pada diri kalian. Yang kedua, affiliation, yaitu tipe kepribadian yang ditandai dengan senang bersama anak lain. Suka bersahabat, suka memperbanyak teman, selalu ingin dekat dan bekerjasama dengan yang lain, saling membutuhkan dengan teman dan sahabatnya. Nah, tipe afilian ini kalau bisa disamakan dengan interpersonal. Nah, ini kepribadian berkaitan dengan interpersonal. Atau kalau kalian pernah membaca teorinya Howard Gardner berkaitan dengan kecerdasan multiple intelijensi. Nah, ini termasuk yang interpersonal. Nah, kalian yang kira-kira tipenya yang mana? Suka menyendiri atau sukanya merumpi atau sukanya nongkrong-nongkrong? Nah, ini semua ya ada plus dan minusnya. Nah, kalau kalian bertanya, kira-kira yang baik yang mana, Pak? Ya, semua ada plus dan minusnya. Ini adalah faktor dominan ya. Mungkin ya ada yang autonomi tapi dia juga bekerja sama, memperbanyak teman, tetapi tentunya temannya ya tidak sebanyak yang memang kepribadiannya affiliation. Oke, selanjutnya. Yang ketiga, aggression, yaitu tipe kepribadian yang ditandai dengan sikap-sikap agresif, ingin menang sendiri, mudah tersinggung, cepat marah, jika diganggu akan menyerang balik dengan keras bahkan berlebihan. Nah, ini orangnya yang agresif, selalu ingin menang sendiri, kalau apa-apa selalu menampilkan ini loh saya, orangnya juga cepat marah. Apakah kalian termasuk tipe yang ini, aggression? Atau mungkin teman-teman kalian, oh ternyata si A itu adalah kepribadiannya adalah aggression atau agresif. Nah, ini bagi cowok-cowok ya. Bagi teman-teman cowok, saya ingatkan cewek itu tidak suka orang yang agresif. Yes, ini pada tersenyum sendiri ini. Ke yang keempat, dominan, yaitu tipe kepribadian yang ditandai dengan ingin menguasai atau mengatur teman, ingin tampil menonjol, cepat mengambil inisiatif untuk membangkitkan semangat kelompok, ingin menjadi ketua atau pengurus kelas. Nah, ini adalah orang-orang yang dominan. Orang-orang yang dominan itu sebenarnya orang-orang yang
tidak disukai oleh temannya atau tidak disukai banyak orang. Karena apa? Karena dia orangnya suka mengatur, padahal yang namanya manusia sejatinya kan tidak ingin diatur. Nah, suka mengatur, ingin tampil menonjol. Nah, dikit-dikit membanggakan dirinya, dikit-dikit menyombongkan dirinya. Nah, ini. Untuk itu jika kalian merasa yang mempunyai sifat dominan ini, ya coba kalian minimalisir ya. Jangan sampai kalian selalu ingin mengatur, selalu ingin tampil menonjol, sehingga nanti akan bisa menyombongkan diri kalian. Mungkin kalian tidak merasakan ya yang mempunyai sifat-sifat dominan ini. Nah, untuk itu kalau kalian ingin tahu apakah saya dominan apa enggak, ya coba ditanyakan kepada teman dekat kalian. Oke, selanjutnya yang kelima, Skurens, yaitu tipe kepribadian yang ditandai dengan sikap manja. Ingin orang lain selalu membantunya, ingin selalu minta tolong, lebih senang kalau orang lain melayaninya. Nah, ini tipe orang-orang yang Skurens. Orangnya sukanya manja. Nah, sifatnya ini yang masih sifat kekanak-kanakan ya, sukanya ditolong. Nah, sikap kepribadian ini biasanya dipunyai oleh anak bungsu atau anak yang paling terakhir, pamungkas. Nah, karena kepribadiannya dari waktu keluarga sudah disayang orang tuanya, orangnya selalu dibantu dalam kehidupannya, dalam kesehari-hariannya misalnya. Nah, ini saya termasuk ini mungkin ya, Skuren. Karena apa? Karena saya anak yang terakhir. Tapi saya mempunyai kakak satu, jadi ini tidak terlalu dominan atau tidak terlalu pengaruh pada saya. Berbeda kalau mungkin kakaknya dua mungkin. Nah, sehingga dia selalu dibantu kakak yang pertama, kakak yang kedua, dan lain sebagainya. Oke, apakah kalian termasuk yang ini, yang Skuren ini? Oke, coba kita ke selanjutnya. Nurturen, yaitu tipe kepribadian yang ditandai dengan sikap pemurah, yakni senang memberi kepada teman, senang meminjamkan mainannya kepada teman, selalu membagi apa yang dimiliki kepada temannya. Nah, ini apakah kalian mempunyai tipe kepribadian ini? Orangnya pemurah, orangnya senang memberi kepada temannya, senang meminjamkan mainannya. Nah, ini saya mencontohkan ponakan saya ya. Dia itu selalu meminjamkan mainannya sendiri untuk temannya, agar dia itu banyak temannya, agar temannya itu mau berteman dengan dia. Nah, sehingga kadang mainannya yang merusak itu temannya, bukan dia. Tapi dia tidak apa-apalah, yang penting banyak teman. Nah, ini. Oke, selanjutnya yang ketujuh. Nah, ini ya, tipe kepribadian yang ketujuh berkaitan dengan achievement, yaitu tipe kepribadian yang ditandai dengan semangat kerja yang tinggi. Untuk berprestasi dengan semangat kerja yang tinggi, ingin bisa melakukan suatu karya, tugas di sekolah dikerjakan sungguh-sungguh dan cenderung tidak mau dibantu. Nah, ini apakah kalian mempunyai semangat yang kerja yang tinggi untuk berprestasi? Nah, ini juga saya merasakan ya, saya mempunyai kepribadian yang ini. Nah, saya itu kalau sudah kerja lupa waktu, karena saya ingin berprestasi. Karena saya berpikir bahwa yang namanya orang hidup itu harus mempunyai karya, mempunyai prestasi. Prestasi apa yang ingin kita raih? Harus mempunyai obsesi atau mempunyai ambisi. Nah, kalau kita ingin mempunyai prestasi, karya, atau ambisi, hidup kita itu akan merasa ini ada semangatnya terus, tidak merasa hampa. Tapi kalau orang tidak mempunyai ambisi, tidak mempunyai obsesi, tidak mempunyai prestasi, ya pasti hidupnya akan merasa hampa. Hidupnya kok gini-gini terus, tidak ada target yang jelas. Nah, ini
ini berkaitan dengan 7 kepribadian. Nah, di antara 7 ini, teman-teman itu termasuk atau yang paling dominan di mana kepribadiannya. Nah, ini semua kepribadian ini ya mungkin dimiliki oleh semua orang, tetapi yang paling dominan itu kalian kepribadiannya di mana. Nah, itu kalau kalian merasa itu yang baik, kalau bisa kepribadian ini kita selalu meningkatkannya terus. Nah, dengan begitu, kepribadian itu akan menunjukkan kualitas, menunjukkan kesuksesan seseorang. Nah, itu ya intinya, kepribadian itu akan menjadikan kualitas seseorang, menjadikan kesuksesan seseorang. Nah, kualitas kesuksesan seseorang itu ditentukan oleh kepribadiannya. Oke, sekarang kita akan mempelajari kenapa sih kok tadi ada orang yang dikatakan sukses, orang yang bisa menjadi profesinya bermacam-macam, atau dan lain sebagainya. Nah, kita akan membahasnya berkaitan dengan faktor-faktor pembentukan kepribadian. Nah, misalnya dari 7 tadi itu, kenapa kok bisa dia masuknya achievement, interpersonal atau intrapersonal? Nah, ini ada 5 ini yang mengaruhinya. Faktor herediter atau faktor keturunan. Nah, orang tualah yang mendidik kita mempunyai kepribadian yang baik atau buruk atau yang lainnya. Nah, karena orang tua. Nah, yang kedua adalah organobiologik atau fisik. Nah, ada orang yang fisiknya lemah, ada orang yang fisiknya kuat. Nah, kepribadiannya itu ditentukan oleh fisiknya. Kalau fisiknya lemah, berarti mungkin dia termasuk bukan orang-orang yang mempunyai energi tadi. Nah, terus yang ketiga, faktor psikoedukatif atau education. Nah, kepribadian seseorang itu juga ditentukan oleh edukasi. Kepribadian seseorang misalnya berkaitan dengan baik, buruknya itu tergantung pendidikannya. Nah, kalau pendidikannya baik, dijamin kepribadian seorang itu akan baik. Terus selanjutnya berkaitan dengan faktor sosiokultural, berkaitan dengan budaya. Nah, yang membentuk kepribadian seseorang itu dipengaruhi oleh budaya. Itu ya. Budaya itu mempengaruhi kepribadian seseorang. Tetapi adanya budaya itu sebenarnya dimulai dari kepribadian seseorang. Nah, ini kalau kita menganggap atau membicarakan sebenarnya budaya dulu atau kepribadian dulu ya. Nah, ini kita akan menganggap atau kita akan memikirkan telur dulu atau ayam dulu. Nah, ini. Terus yang ketiga adalah faktor spiritual atau agama. Nah, kepribadian seseorang itu dipengaruhi oleh spiritual atau agama, sebuah keyakinan dalam diri seseorang. Oke, itu berkaitan dengan faktor-faktor pembentukan kepribadian, bahwa kepribadian seseorang itu dipengaruhi oleh banyak faktor, dari keturunan, dari fisik, dari education, dari budaya, dan juga agama. Nah, berkaitan dengan sosialisasi dan kepribadian dalam proses kebudayaan atau dalam menuju proses kebudayaan, itu dipengaruhi oleh kepribadian seseorang atau manusia melalui pendidikan. Nah, ini tadi melalui pendidikan. Maka jika ingin mempunyai kepribadian yang baik, atau nanti kalau kalian ingin mempunyai anak yang baik, maka ditentukan oleh pendidikannya, bagaimana kita mendidik. Mendidik itu tidak hanya di sekolah ya, tapi juga mendidik di rumahnya, pendidikan di keluarganya, pendidikan di masyarakatnya atau lingkungannya. Yang kedua, proses kebudayaannya. Kebudayaan itu akan dapat diketahui
oleh seseorang manusia melalui proses sosialisasi. Nah, ini kebudayaan itu akan diketahui melalui proses sosialisasi. Semakin kita bersosialisasi, maka kita akan semakin banyak mengetahui tentang budaya. Oh, budaya Jawa seperti ini, budaya Sunda seperti ini, budaya orang luar Jawa seperti ini, atau budaya di luar negeri seperti apa, atau ke barat-baratan. Seperti itu adalah berkaitan dengan juga budaya. Nah, dengan manusia bersosialisasi dapat menciptakan atau mentransformasikan kebudayaan. Nah, itu. Misalnya kalian atau dulu saya dulu orangnya di desa, orangnya Kuper gitu ya. Setelah saya ke kota atau dalam kurung saya kuliah, oh ternyata seperti ini ya pengetahuannya, seperti ini kebudayaannya, berbagai macam kebudayaan, berbagai macam saya bersosialisasi dari pada orang-orang yang ada yang baik, yang tidak baik, pada lingkungan yang baik dan tidak baik, sehingga saya bisa menciptakan sebuah kebudayaan atau hasil karya saya sendiri maksudnya. Nah, ini kalau berkaitan dengan ini individu atau berkaitan dengan diri saya, sehingga saya mempunyai pemikiran-pemikiran yang mungkin berbeda dengan orang yang sekolah dan tidak sekolah, atau orang yang kuliah dan tidak kuliah. Nah, ini pasti kalian nanti semakin banyak bersosialisasi akan banyak wawasan, dan itu akan menjadikan atau merubah mindset kalian. Begitu juga dengan budaya. Budaya itu akan berubah seiring manusia sebagai agen of change budaya itu ini mempunyai banyak sosialisasi atau mempunyai banyak interaksi dengan masyarakat luar. Nah, sekarang ini di era internet banyak sekali atau perubahan-perubahan yang sangat cepat. Nah, misalnya berkaitan dengan pendidikan, berkaitan dengan pembelajaran. Budayanya orang yang namanya sekolah itu harus ke sekolahan, harus ke kelas, diajari gurunya. Nah, tetapi sekarang bagaimana? Karena transformasi budaya melalui teknologi sudah sangat canggih, sudah sangat cepat, sehingga budayanya semakin berubah atau budayanya itu akan cepat, akan bertransformasi. Sekarang kuliah atau sekolah tidak harus ke kampus, tidak harus di sekolah, tapi bisa dilakukan di rumah. Nah, inilah berkaitan dengan mentransformasi atau merubah sebuah kebudayaan. Nah, untuk itu, ya itu intinya kita melakukan atau kita bersosialisasi. Kalau dulu mungkin kalian tidak mempunyai internet. Nah, kalian nanti sosialisasinya atau kalian dalam pola perilaku kehidupan kesehari-hariannya ya seperti itu. Mungkin hanya berpikir tentang kesehari-hariannya, nanti makan, nanti mencari uangnya, tidak atau masih berpikir lokalisasi gitu ya, masih berpikir lokal. Nah, tapi berbeda kalau orang yang sudah mempunyai pemikiran-pemikiran tentang internet. Nah, maka dia akan mempunyai pemikiran-pemikiran yang sudah mengarah ke lebih lagi mengglobal, tidak hanya lokal gitu. Terus yang selanjutnya berkaitan dengan kebudayaan menjadikan kepribadian manusia sebagai makhluk berbudaya. Nah, ini kebudayaan menjadikan kepribadian manusia semakin menjadi makhluk berbudaya. Nah, dengan kepribadian yang baik sebenarnya akan menjadi makhluk yang berbudaya, akan mengetahui oh ini yang baik, oh ini yang tidak baik. Nah, tetapi kalau kita tidak mengetahui berkaitan dengan kepribadian atau jati diri kita, ya kita tidak bisa menjadi makhluk yang berbudaya. Oke, itu teman-teman yang bisa saya sampaikan.
berkaitan dengan sosialisasi, berkaitan dengan kepribadian, sehingga prosesnya menjadi kebudayaan. Nah, itu. Intinya apa? Intinya kepribadian seseorang itu dipengaruhi oleh sosialisasi. Nah, untuk itu berarti kita bagaimana sih agar mempunyai kepribadian yang baik? Ya, kita carilah budaya-budaya yang baik atau lingkungan-lingkungan yang baik atau teman-teman yang baik agar kepribadian kita juga baik. Karena apa? Kepribadian itu menentukan kualitas kesuksesan seseorang. Oke, itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Kelompok pertama atau kuliah selanjutnya kita akan mendiskusikan berkaitan dengan hakikat dan fungsi kebudayaan. Nah, ini akan dibahas oleh kelompok 1. Nanti materinya dipersiapkan, PowerPoint-nya, kalau bisa videonya, dan juga papernya. Nah, terima kasih. Itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian semuanya. Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.